Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurniarti. Saya merupakan mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 2431519116112 di LPTK Universitas Negeri Malang, bidang studi busana. Bapak Ibu dosen penguji, pada hari ini tanggal 18 Juli 2025 saya akan melakukan ujian kinerja di UPTD SMK YPE Sawonggale, Kutoarjo, Jawa Tengah. Pada mata pelajaran konsentrasi keahlian desain dan produksi busana dengan materi mendesain proporsi tubuh wanita menggunakan busana casual. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Bagaimana keadaan kalian? Sehat. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya hari ini ya? Ya. Oke, hari ini kita sebelum pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa yang akan memimpin berdoa? Saya. Oke, silakan Mbak. Belum siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mempresentasikan ya nanti. Kita presensi terlebih dahulu. Ya, Mbak ya. Presensi hari ini lengkap ya. Bu Anissa panggil satu-satu ya Mbak ya. Alisha, Hadir. Aliza, Hadir. Inaya, Hadir. Khairunisa, Hadir. Hulaida, Hadir. Noviana, Nur Fatimah, Puji Astuti, Putri Gita, Putri Indah. Alhamdulillah lengkap ya Mbak ya semuanya. Sebelum pembelajaran adakah yang kurang lengkap standar performance-nya? Ya. Semuanya sudah lengkap ya? Hasduknya, kerudungnya sesuai semuanya ya Mbak ya? Oke. Sebelum kita pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, semangat ya hari ini ya? Oke, semangat ya untuk pembelajaran. Ice breakingnya kita ada gerak dan lagu, kalian harus berdiri semuanya. Semuanya ya Mbak. Duduk yang rapi, siap berdoa. Jangan diputar. Gulung-gulung, jangan digulung. Melingkar di atas pundak. Kiri. Berdoa. Jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8. Buat telinga kelinci. Kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Oke, pada kesempatan hari ini ya kita akan mempelajari ya tentang desain produksi busana. Ya, ada yang sudah pernah mendesain di sini? Sudah, oke. Hari ini pelajarannya desain busana ya Mbak ya. Jadi kita nanti akan belajar bersama ya tentang apa arti itu busana. Ya, sebelum kita pembelajaran busana ya, Ibu mau bertanya Mbak ke salah satu teman kalian ya.
salah dua ya, salah dua orang. Nah, Ibu akan bertanya. Yang pertama ke Mbak Anissa. Ya, mana? Oke. Kenapa sih kalian bersekolah di jurusan busana? Kenapa? Karena saya ingin ketika lulus, saya bisa langsung bekerja, Bu. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang saya, yaitu ilmu menjahit dan kewirausahaan dan lain-lain. Oke. Satu lagi ya, nanti ngacung ya Mbak ya, siapa yang bisa menjawab ya. Pertanyaannya ya yang kedua. Kira-kira apa ya langkah kalian setelah mencapai tujuan atau cita-cita sebagai lulusan busana dan busana itu nantinya akan tercapai? Siapa yang bisa? Oke, silakan Mbak. Saya akan belajar mendalami dan menguasai ilmu busana lebih giat, Iya. lebih teliti dan belajar busana seperti menjahit dan berwirausaha. Oke, bagus ya. Oke, itu ya Mbak ya untuk awalan pembelajaran ya sebelum kita akan mendesain ya. Nanti kita akan mendesain proporsi busana. Oke, sebelum kita mendesain alat dan bahannya sudah siap semuanya anak-anak? Oke, apa saja yang harus dipersiapkan? Oke, buku, pensil ya. Silakan dikeluarkan buku alat tulisnya. Ya, sebelum nanti kita akan pembelajaran mendesain, Ibu akan memberikan hasil presentasi terlebih dahulu ya Mbak ya. Pelajaran proporsi tubuh wanita menggunakan busana casual. Ya, jadi nanti tujuan pembelajaran ini adalah kalian mengetahui ya apa sih itu yang namanya proporsi. Ya, proporsi terutama proporsi tubuh wanita. Terus nanti ada beberapa macam-macam ya tubuh wanita itu ya Mbak sesuai kesempatannya juga karena kita akan belajar tentang busana casual ya, proporsi tubuh wanita menggunakan busana casual. Oke. Silakan disimak ya Mbak ya. Nah, ini ya tentang menggambar proporsi tubuh. Jadi proporsi tubuh itu adalah perbandingan yang digunakan untuk menggambar bentuk tubuh. Nah, itu artinya ya ketentuan yang digunakan untuk menggambar tubuh wanita yang bertumpu pada tinggi kepala. Proporsi tubuh itu ada 3. Yang pertama perbandingan menurut anatomi itu tinggi tubuh 7,5 kali tinggi kepala. Perbandingan menurut desain yaitu tinggi tubuh 8 kali tinggi kepala. Dan perbandingan tubuh secara ilustrasi ini biasanya digunakan untuk model Mbak. Jadi model yang asli itu kalian kalau tahu kan tinggi-tinggi ya itu tingginya 170-an ke atas. Nah ini perbandingannya biasanya 9 kali tinggi kepala. Ini proporsi tubuhnya seperti ini. Nah, ini bentuknya ya. Salah satunya proporsi tubuh wanita. Ibu menggunakan contoh 1:8. Oke, busana casual adalah jenis pakaian yang digunakan untuk suasana santai. Tidak formal dan tidak mengikat. Oke, itu ya salah satunya. Dan ini adalah fungsi busana casual. Ya, kalau kalian sering menggunakan busana casual itu identik dengan busananya santai, longgar. Nah, ini digunakan untuk kegiatan sehari-hari, memudahkan pergerakan, aktivitas fisik, terkesan santai, terbuka, dan mudah bergaul. Macam-macam busananya apa aja, Mbak? Yang pertama? Yang kedua? Busana casual keperluan atau cuaca dingin. Yang ketiga? Busana casual ke pusat perbelanjaan atau ke mall. Ya, terus selanjutnya? Busana casual ke tempat bermain. Terakhir? Busana casual ke acara keluarga. Berikut ada sedikit video ya. Jadi tata cara membuat proporsi tubuh wanita menggunakan busana
casual. Silakan lihat. Oke, sekarang ya tugasnya adalah kalian membentuk kelompok ya. Setelah itu kalian mengerjakan dan membuat tugas sesuai yang Bu Anissa tadi ya. Oke, silakan dikerjakan menggunakan proporsi tubuh wanita menggunakan busana casual. Menggunakan teknik kering ya, pakai pensil warna. Kurang? Ada yang kurang lagi? Ini Mbak. Ya. Silakan. Yuk sekarang segera dikerjakan ya Mbak ya. Sampai 15 menit ya. Kalian sudah punya bayangan ya, kemarin sudah Bu Anissa share ya sebelumnya membuat proporsi ya. Tinggal mewarnai dan menyeketnya sedikit aja Mbak. Nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan ya Mbak ya mengenai proporsi tubuh wanita menggunakan busana casual. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Busana casual macam-macam ya tadi ya. Untuk kesempatannya ada kesempatan saat di tempat dingin, berarti di mana? Di pegunungan, di pantai. Nah, itu cirinya apa? Sesuai kelompoknya ya Mbak ya. Kelompok yang pertama, mana Mbak kelompok yang pertama? Ya, itu menggunakan busana casual apa? Pantai. Pantai. Yang kelompok kedua mana Mbak? Oke, busana casual menggunakan busana casual apa? Kesempatannya? Ke pegunungan. Nanti kalian mewarnai yang pertama itu mewarnai kulitnya dulu, ya. Kulitnya menggunakan pensil warna ya. Yang berwarna boleh warna kulit itu kan identik kalau warna Indonesia kan sawo matang. Ya, boleh kalian pakai warna krem, coklat, ataupun kalau mau yang seperti orang Papua atau Negro, nah penggunaan warnanya boleh yang coklat atau sedikit hitam. Mau warna apa Mbak rencananya? Hitam. Hitam sama putih ya. Oke, perpaduannya ini cukup bagus Mbak karena hitam dan putih kan warna dasar. Ya, ini bisa ditambahkan aksesoris atau ditambahkan milenaris, bahan pelengkap busananya. Milenaris itu apa? Bahan pelengkap yang bahannya atau bentuknya lebih besar. Beda dari aksesoris ya. Kalau aksesoris identik lebih kecil. Kayak kalung, anting, gelang. Oke, siapa yang akan menjadi MC yang mau presentasi? Oke, silakan Mbak. Ini nggak usah ada sesi tanya jawab ya, kan tadi sudah ada tanya jawab ya Mbak ya. Kalian menyimak saja ya bentuk dan contoh-contohnya hasil presentasi proporsi tubuh wanita menggunakan busana casual sesuai kesempatan yang sudah kalian gambar. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mendapatkan desain busana casual yaitu busana pantai. Oke, ditunjukkan terlebih dahulu busana pantainya yang kalian
Nah, ya biar teman-temannya pada tahu semuanya. Busana kasual yang kita buat yaitu untuk wanita. Mhm. Busana kasual ini memiliki bahan kain yaitu katun. Karakteristiknya menggunakan kain apa? Kainnya katun ya. Kepakaian ini adalah menggunakan katun. Oke. Dan pemilihan warna untuk busana kasual pantai yaitu warna cerah seperti warna yang saya buat ini yaitu warna oranye kekuningan. Ya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu. Kalian mau presentasi apa? Ya, salam dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana desain kalian? Ditunjukkan biar teman-temannya tahu. Oh, ini contoh busana casual kepegunungan. Konsep tema desain busana kasual Mhm. kepegunungan ini seperti ini. Ya, Cocok untuk hawa dingin. di gunung ya. Jangan di pantai, kalau pakai kayak gitu nanti salah kostum ya. Saltum. Hanya untuk umur 18 ke atas. Kalau untuk anak-anak Belum bisa, belum cukup. Mungkin modelnya yang sama ya. Mungkin di bawah remaja bisa, tapi modelnya di bentuk yang lain. busana ini diberikan warna yang cerah. Karena kalau di pegunungan itu kan kadang hiking ya Mbak ya. Biasanya apa? Kalau misalkan toh ada yang hilang saat di pegunungan, kayak kemarin kasusnya itu ya Mbak ya, yang pendaki yang sempat jatuh ya. Nah itu kan alangkah lebih baiknya apa Mbak menggunakan busana yang warnanya lebih Lebih cerah. ya biar gampang dicari. Oke lanjut, karakteristiknya apa lagi Mbak? Busana ini dilengkapi seperti aksesoris kacamata dan tongkat, Mhm. kaos tangan dan kaos kaki yang tebal supaya tidak dingin. Oke. Busana ini dicuci menggunakan yang Deterjen, ha? dan dikeringkan di angin-angin saja, Jangan terlalu lama ya merendamnya ya. Oke. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil desain kami dengan tema busana kasual ke mall atau ke tempat pusat perbelanjaan. Biasa digunakan untuk Ditunjukkan dulu semuanya. Nah, desainnya satu kelompok bagaimana modelnya? Oke, gitu ya Mbak ya? Ada 5 desain. Nah, seperti itu. busana ini biasa digunakan untuk ke mall atau Ya. ke pusat perbelanjaan. Desain yang kami buat ini hanya untuk wanita dari umur remaja hingga dewasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditunjukkan Mbak semuanya. Ya, seperti itu ya. Busana untuk bermain kan banyak ya Mbak ya. Ke playground ya. Ataupun yang lain. Tema tersebut yaitu busana untuk ke taman bermain atau bisa juga untuk bertemu teman-teman, hangout itu bisa ya. Oke. Terus dipakai untuk umur 15 sampai 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunjukkan Mbak semuanya hasil gambar kalian. Oke, seperti itu ya. Sehari-hari ya Mbak ya. Oke, karakteristiknya apa aja? Kira-kira apa ya karakter busana casual sehari-hari itu? Konsep atau tema busana casual sehari-hari ini bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari seperti bersantai di rumah, tidur, jalan-jalan, atau berolahraga. Ya. Desain ini biasanya digunakan oleh wanita atau anak-anak dan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunjukkan Mbak semuanya. Oke, itu proporsi busana casual apa? Konsep atau tema busana kasual Aha. untuk ke acara keluarga, Ya. kesempatan ke acara syukuran, Mhm. pengajian,
kumpul bersama. Ya, terus? Dipakai oleh wanita. Terus apa lagi Mbak itu Mbak? Warnanya apa saja ya? Kelompokmu? Hijau? Hijau. Ya, ada kuningnya enggak itu? Ada, berarti campur ada kuningnya ya. Merah ada enggak? Tapi boleh enggak? Kalau merah? Boleh. Mungkin ketika desainnya hijau ya warnanya ya. Sudah semuanya presentasi ya, sudah tahu ya. Ternyata macam dan jenisnya busana casual itu ada banyak ya Mbak ya. Nah, oke sekarang Bu Anissa ingin menguji ya, mengetes kalian seberapakah mampu ya. Kalian tadi kan sudah menerapkan desain. Nah, sekarang kemampuan kalian dalam busana casual itu sampai apa? Ya, sekarang HP-nya dikeluarkan, kita akan bermain kuis, Mbak. Kode masuknya 502993. Yang pertama apa, Mbak, soalnya? Yang pertama soalnya, coba apa yang dimaksud dengan apa tadi? Busana casual apa? Santai. Ada nggak di situ? Oke, yang penting kalian sudah tahu ya busana casual itu busana yang longgar, santai. Soalnya yang kelima apa Mbak? Soalnya yang kelima? Oke, ketentuan yang dipakai untuk menggambar tubuh wanita yang bertumpu pada tinggi kepala. Disebut apa? Proporsi. Itu udah tahu ya. Pinter. Berarti kalau kalian benar semua berarti apa nilainya? 100 ya. Di situ ada yang juara. Oke, sudah ya Mbak ya. Tadi setelah Bu Anissa melihat hasil presentasi kalian ya Mbak ya. Bu Anissa melihat ada beberapa yang gambarnya bagus, terus sesuai ya, dan pewarnaannya juga sesuai ya. Nah ini Bu Anissa pilih ya Mbak ya salah satu dari kelompok kalian ya yang paling bagus. Kelompoknya siapa ya? Nanti silakan maju salah satunya untuk Bu Anissa memberikan hadiah ya. Kelompok yang paling bagus ya, kelompoknya 3, silakan maju ke depan. Salah satu aja Mbak. Yuk, salah satu. Ya, perwakilan saja, salah satu. Siapa? Ayo Mbak, silakan. Ya, selamat ya kelompok 3. Oke, berikan aplaus dulu Mbak. Ini ya Mbak ya, dari hasil proporsi tadi ya, kita tahu ya, apa fungsinya desain ya, proporsi busana, terutama busana casual ya, pada kesempatan apa saja kan ada ya Mbak ya. Tadi kan sudah dibikin per kelompok ya. Terus kalian juga memahami, siswa bisa memahami apa maksud dan tujuan proporsi ya, fungsinya proporsi apa. Terus apalagi contoh dan macam-macam desain ya, desain dari proporsi tubuh wanita menggunakan busana casual. Bu Anissa akan melihatkan dulu video ya, video untuk desain busana casual ya. Disimak ya, diperhatikan cara membuat busana menggunakan proporsi tubuh wanita. Disesuaikan dengan lekuk tubuhnya. Untuk kepala, membentuk kepala ya.
Oke, sudah paham ya? Oke, sudah paham. Ada yang ditanyakan? Sekarang gini Mbak, Bu Anissa pengen kamu cari ya referensi ya di handphone. Tadi kan sudah ya kalau satu per kelompok ya masing-masing. Nah sekarang yang sebaliknya. Jadi tadi kan sudah dapat yang kelompok 1 misalkan yang pantai. Nah yang kelompok 2 yang apa? Jadi ditukar ya, ditukar, ditulis di buku ya, silakan ditulis karakteristik ya. Kalau yang kelompok 1 jadi maju, yang kelompok 1 dapat yang kelompok 6. Tadi kan beberapa karakteristik ya Mbak, ada konsepnya apa, temanya apa, proporsi tubuh wanita menggunakan busana casual apa, dikenakan untuk usia berapa, untuk siapa, remajakah, pria, wanita, anak-anakkah, atau dewasa. Terus pewarnaannya, kira-kira kalau untuk kesempatan ke pantai, alangkah bagusnya warna apa? Ya. Yuk semuanya dikumpulkan Mbak. Sudah ya, sudah semua ya. Gampang kan? Tadi kan sudah ada yang presentasi, berarti kan sudah tahu. Ya. Biar semangat lagi ya. Biar semangat lagi kita ice breaking lagi ya. Satu lagi lah ya. Yang kencang suaranya. Burung yang terbang di pagar bundar. Kiri, atas, bawah, siap berdoa. Jadi sudah tahu ya Mbak ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Proporsi tubuh wanita menggunakan busana casual ya. Jadi ada berapa macam? 6. Apa saja? Terus ya, sehari-hari ke mall, pusat perbelanjaan ya. Terus tujuannya apa? Biar apa? Pakai busana casual. Lebih apa? Di badan bagaimana? Nyaman, lebih longgar ya Mbak ya dibandingkan dengan busana yang lain. Ya. Terus ada beberapa gambar ya tadi ya, contoh-contoh gambar dari busana casual kesempatan. Ada 6 tadi ya Mbak ya, sudah lihat. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya Mbak ya. Kalau sudah nanti setelah pembelajaran ini dipiketin terlebih dahulu ya. Bu Anissa tutup terlebih dahulu. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan Mbak. Siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan dipimpin Mbak. Kita berdoa bersama ya Mbak ya. Posisi harus siap, tidak boleh pegang HP, tidak boleh pegang apa-apa. Kita fokus untuk berdoa ya. Bukunya ditutup semuanya ya. Oke, silakan dipimpin. Oke. Sekian ya Mbak ya dari pembelajaran Bu Anissa hari ini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Semoga kalian bisa menambah ilmu lagi ya tentang busana casual. Oke. Kalau tidak ada cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, silakan.